Bu Eva, ini di tengah nilai ekonomi digital Indonesia yang memang diproyeksikannya tembus lebih dari 130 miliar USD pada tahun 2030. Seberapa besar sih Bu urgensi keamanan cyber jadi faktor penentu keberlanjutan industri? Ya, tadi 130 miliar USD itu luar biasa ya, optimis sekali. Tapi kalau kita melihat semakin besar nilainya, semakin besar juga resikonya. Jadi kalau kita melihat seperti ya analoginya itu seperti membangun satu gedung gitu ya, gedung pencakar langit gitu yang tinggi, jadi semakin besar nilainya semakin tinggi. Jadi apa yang dibutuhkan tentunya fondasi yang kuat. Nah, keamanan siber atau cyber security ini merupakan fondasinya. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat karena tadi dengan nilainya besar tentunya membuka celah serangan semakin besar juga. Jadi mau tidak mau kita selain berpikir untuk digital inovasi, kita harus juga berpikir bagaimana keamanan informasinya, bagaimana keamanan digitalnya. Karena itu fondasi untuk digital transformasi. Baik, jadi fondasi memang sangat diperlukan begitu ya. Semakin tinggi proyeksi nilai ekonomi digital, maka fondasinya harus semakin diperkuat begitu ya Bu Eva. Betul, ya. Baik, kemudian ini juga banyak laporan yang menyebut potensi kerugian akibat serangan cyber di Indonesia ini mencapai miliaran dolar per tahunnya. Ini bagaimana Ibu melihat risiko ini terhadap stabilitas ekonomi digital kita? Iya. Jadi kan kalau misalnya kita melihat kerugian gitu ya, kerugian itu bukan hanya nilainya saja, mungkin nilainya terdengar besar sekali, ratusan miliar gitu ya, tapi apalagi ada reputasi gitu ya, terus apalagi kepercayaan, trust ini penting sekali gitu ya, sama kesinambungan layanan gitu ya. Jadi saya kasih contoh aja, ada satu organisasi terkena serangan gitu ya, terus apa yang terjadi karena kebocoran data tersebut dan serangan tersebut membuat beberapa sistem layanan lumpuh gitu. Jadi di airport tiba-tiba jadi panjang gitu ya. Nah ini adalah kerugian gitu ya yang mungkin nantinya bisa dihitung pakai rupiah, tapi kan di awal tidak terlihat nilainya gitu ya. Nah, kesinambungan ini kalau kita hanya berbicara di sektor yang mungkin bisa pulihnya cepat, tapi kalau misalnya sektor kritikal gitu, misalnya energi, telekomunikasi gitu ya, pemerintahan, bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi, layanan lumpuh, terus seberapa lama bisa pulihnya? Ya, krusial ya. Krusial, sangat krusial sekali. Jadi bukan hanya finansial, tapi banyak sekali resiko lainnya. Gitu. Baik, dengan meningkatnya serangan ransomware dan juga kebocoran data di Indonesia, kita tahu saat ini sangat riskan begitu ya, dikit-dikit data kita bocor kemana-mana. Ini bagaimana strategi dari Synexis untuk memposisikan diri bukan hanya sebagai penjaga sistem, tapi juga sebagai mitra bisnis yang baik begitu bagi klien? Yeah. Jadi memang kita selalu memposisikan kita itu bukan vendor gitu ya, bukan perusahaan security yang hanya jadi vendor, tapi kita lebih ke mitra. Kalau mitra itu kan posisi kita ingin growing together gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi sebagai mitra itu kita tidak melihat klien itu semata-mata hanya apa sih yang harus dibenahin, misalnya oh hanya sistem satunya aja gitu, tapi enggak. Tapi kita melihat apa bisnisnya klien tersebut. Terus kemudian core bisnisnya apa, core strateginya apa, dan selain itu juga kita melihat juga prioritasnya mereka. Kadang-kadang satu perusahaan atau satu klien itu punya prioritas berbeda-beda. Jadi misalnya di sektor perbankan prioritasnya berbeda, di sektor telco juga berbeda. Nah itu kita lihat betul-betul apa sih prioritas mereka. Nah setiap prioritas itu kan pasti ada bisnis proses di dalamnya. Nah itulah yang kita bantu setiap klien memetakan dari proses itu mana saja yang menjadi resiko-resiko. Nah dari situ kita bantu juga klien bagaimana mengelola resiko tersebut. Sampai ke kita juga melakukan namanya business continuity plan, di mana di situ kita buat simulasi juga gitu. Kalau misalnya terjadi serangan seperti apa, pemulihannya secepat apa, sampai ini yang paling penting kita juga bantu mengenai krisis manajemen komunikasi ketika terjadi serangan. Karena kan banyak sekali ya, ada beberapa perusahaan kena serangan atau cyber attack. Terus mereka bingung bagaimana cara berkomunikasi, baik terhadap internal maupun eksternal. Gitu. Nah ini yang suka jadi kerancuan.
gitu. Terus kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah secepat apa kita pulih gitu. Nah itu yang disitulah kita memposisikan sebagai mitra gitu untuk keberlangsungan bisnis mereka. Oke, tapi sejauh ini mungkin bisa diberikan contoh, Bu Eva, serangan seperti apa sih yang mungkin sangat general terjadi di klien-klien Ibu Eva dan juga strategi apa yang biasa diberikan oleh Sinexis? Oke. Kalau serangan itu di Indonesia ya, saya ngomongnya Indonesia aja. Di Indonesia itu masih terhadap ransomware ya meningkat gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling banyak itu adalah phishing. Gitu, jadi social engineering, terus kemudian phishing, terus kemudian kelalaian karyawannya gitu ya, human error, sampai terjadilah hal yang tadi jadi ransomware atau ya kebocoran data gitu ya. Nah ini kita mesti melihat hal yang simple sebetulnya kalau di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat di luar negeri kasus kebocoran datanya atau ininya lebih sophisticated gitu. Tapi kalau di Indonesia ini masih hal yang sebetulnya kita kalau ngelihat ke 10 tahunnya ke belakang gitu ya masih hal-hal yang masih itu aja gitu ya. Nah itu kenapa gitu ya? Kenapa seperti itu? Ya karena banyak organisasi yang melihat cyber security itu hanya sebagai pelengkap. Gitu seperti tadi saya di awal bilang bahwa harusnya jadi fondasi gitu, jangan pelengkap. Kalau fondasi itu kan selalu dari awal gitu. Jadi banyak perusahaan juga atau organisasi yang berpikir bahwa oh ya nanti kita pikirkan security-nya nanti aja belakangan atau bukan prioritas kita gitu. Nah, kalau dari klien-klien kita merasa bahwa mereka sudah banyak yang disiplin dan melihat ini menjadi prioritas mereka gitu. Jadi kita pun dalam istilahnya menjadi mitra mereka itu lebih komprehensif. Jadi kita tidak berbicara hanya pekerjaan satu aja, tapi kita lihat ancaman di luar seperti apa. Terus apa strategi kita dalam 1 tahun, apa strategi kita dalam 2 tahun. Jadi kita lebih forward thinking gitu ya. Nggak hanya itu aja yang diulang-ulang, kesalahan yang sama yang diulang-ulang. Itu sih kalau berarti gitu.